Nih, ngomong. Ada siapa nih beliau? Itu dia. Aziza Irfan Ari. Apa namanya? Lagi berebutan schedule ya? Nggak berebutan. Nggak berebutan. Cuman saling ngisi aja, saling ngisi. Yang berebutan uang makan. Uang makannya yang direbutin. Tahu bang. Story-nya gimana sih? Produksian. Agak sedikit ini nih, di luar kebiasaan nih. Biasanya kan kalau tim produksi kan laki, kaos hitam gitu kan. Gue nongkrong sama almarhum Tepeng lah. Oke. Bahkan gue sempet tinggal di rumah dia tuh. Oh iya. Iya. Kayaknya God bless deh. Ampun mbak, ampun. Kretek. Lu tau nggak kenapa gue akhirnya ngerokok Samsu? Tadinya kan gue udah garam filter. Sama aja. Lu tau nggak awal-awal gue ke FOH itu disangkain orang mau nonton pak. Nggak ada presiden yang ini yang minta. Kakek naik, duitnya turun ya. Celoteh uang makan. Enggak dong, gitu dong, nggak gitu dong. Iya. Lemes dong. Celoteh. Uang makan. Bagian gua bang. Jadi ya. Iya. Gila, ada episode baru ini kita gila. Ada tahu mulu. Aduh. Aduh. Nih, ngomong. Ada siapa nih beliau? Itu dia. Itu dia. Beliau kata. Beliau siapa nih? Beliau pakai beliau. Pakai O. Beliau. Wow. Kenalin dulu dong Bang Jer. Hari ini ada tamu nih kita nih. Ada temen. Ada teman ya. Iya, Teman yang jadi Iyalah. kita. Iya benar. Siapa kita? Indonesia. Manggil tamu bukan temen. Lalu Iya juga ya. podcast lain dong. Kamu tuh diundang masuk in frame gitu. Udah Ntar edit aja ya. Udah ini. Yes. Begini udah langsung. Nah, jadi belum ada editor. Capek. Masih solo karir semuanya ya. Tamu kita DIY hari banget ini Aziza Irfan Ari. Ya. Sebagai sound engineer. Keng, Asbang apa lu tarik? Emang ngerokok? Oh iya. Ilah. Welcome sih. Selamat datang sih. Disambut sama. Rame. Lewat. Lewat lah. Ya, sambutannya udah dong. Udah di welcome. Iya kok. Aziza Irfan sih. Ari. Ya, sound engineer. Sekarang lo aktif banget sama Isyana Saraswati sekarang ya? Iya. Dua sebenarnya sih Om Jer yang paling Yang lagi aktif banget ya. apa namanya? Lagi berebutan schedule ya? Nggak berebutan. Nggak berebutan. Cuman saling ngisi aja, saling ngisi. Yang berebutan uang makan. Uang makannya yang direbutin. Tahu bang? Ya, apa bang? Gitu. Kalau masalah schedule tadi Om Direktur udah kita ngomong. Iya, benar. Bener. Aduh. Aziza Saraswati lah ya. Panggil aja dia. Jangan gila lu. Enggak ya? Gila lu. Terima kasih sih sudah datang ke Celoteh Uang Makan. Yoi, sama. Ya, kita nggak ada uang makannya tapi ada makanannya. Lu dipanggilnya Z ya? Panggilnya Z gue. Iya sih. Kalau ketemu dia di venue panggil aja Z. Tapi macem-macem. Ada yang manggil Jah, ada yang manggil Ajijah. Ya, kemarin ya, Iya. jujur nih ya, Ada ini manggil jujur Z. nih. Kemarin pas lu bilang, sini aja. JKT48. Wah, Gue mikirnya gitu. Iya benar. gua kira Juga susu. nih. Gua kira susu. Iya. Colok matanya liatin. Jadi awal sih lu nyemplung di dunia produksian tuh story-nya gimana sih? Produksian. Kan agak sedikit ini nih, di luar kebiasaan nih. Biasanya kan kalau tim produksi kan laki, kaos hitam gitu kan. Lu Iya. dengan apa namanya? Kaos hitam juga. Enggak lah, pertama maaf dulu nih, emang wanita nih. Iya. Kan udah pasti lain nih di antara yang lain-lainnya, di Iya, antara benar. tim produksi yang lain. Terus ketertarikan lu bisa nyemplung ke dunia begini tuh gimana awalnya gitu? Awalnya itu gua emang kayaknya kalau sekarang nih ya, gua kan udah bisa mundur nih terus Ya. pelajarin nih. Dari SMA tuh emang gue demen ngurusin produksian tuh kalau lagi Oke. ada pensi atau enggak. Repot. Iya, atau enggak kalau lagi ada cup. Repot lah ya. Kalau lagi ada cup tuh gue demen tuh yang ngurusin produksi sampai kalau kayak sahur on the road
dulu zaman panik Nyiapin. sekolah. Jangan nih bikin jaket angkatan lu ya. Bahannya kulit jeruk gak? Cuman kawan cuman Bahannya kulit jeruk. Enggak, dia nyiapin corong masih itu tiap kali upacara gitu kayak Iya, dulu. nyiapin corong. iya jadi gue tuh Corong. emang demen ngurusin produksian aja gue. Iya. Gitu. Nah abis itu pas kelar SMA, gue sering nongkrong sama anak band. Gitu. Gue nongkrong sama almarhum Tepeng lah. Oke. Bahkan gue sempet tinggal di rumah dia tuh. Oh iya. Iya. Kecekek dong. Yoi. pasukan Merkunjo juga lu ya. Asli. Merah dulu ya. Merkunjo, pasukan Merkunjo. Gerakan tambahan bagus nih. Cengcet. Gerakan tambahannya bagus nih, gue suka nih. Itu. Keren. Record ya. Iya. Baru tuh ya nyemplung ke spesifiknya audio. Awalnya penasaran aja, penasaran. Oh, iya. Bahkan gue sering waktu itu Tepeng mulai jalan sama solonya tuh Stephen Jam kan. Gue ikut mulu tuh dia manggung. Oh iya. Tapi udah moto. Iya. Berangkatnya dari motor dulu malah. Dan moto itu gue bukan disuruh, bukan apa. Gue punya kamera. Terus gue ngapain ah? Gue foto-foto aja deh. Gitu. Tip aja ya. Heeh, Pantesan tadi foto-foto. pas ngeliat kamera kita dia kayak Ini doang nih kameranya, ini doang nih. Ya modalnya segini dulu ya. Gitu. Nah terus gue ngeliat almarhum. Sekarang udah almarhum tuh. Ya ya. Engineer monitornya Tepeng. Sony namanya. Oke. Seru juga kerjaan lu ya. Gitu. Sony yang kecil itu udah nggak ada emang. Sony yang megang Tepeng dulu Iya Sony. Nggak kecil, nggak Dulu dia di orangnya. nggak kecil lah dia mah. bukan berarti beda. Oh beda Sony. Lu Sony mana? Sony PlayStation kali. Enggak. Bukan, lo jangan Sony yang itu, bukan. Sony bukan. mana nih? Lu Sony mana dulu? Sama yang mana? Enggak, gua ngomong Sony. Nih kamera Sony, Fuji itu. Gue itu. Gua taunya itu. Sony yang jonggol. Wow. Salah ya. Ya dah, apa lah. Baik gitu. Udah pokoknya gue akhirnya gak lama lah gue kayaknya gak nyampe setahun. Akhirnya gue kerja di rental tuh. Oke. Rental audio. Oh, ini vendor. Vendor. Ngeri juga ya. Nah, itu gua baru ketemu dia tuh pagi vendor tuh. Di vendor tuh udah Tapi cewek di Sound Megang Engineer mixer gitu. atau Ya kagak pak. berarti lu ngikut Kagak. Kerja dulu. Nah gue nggak tahu sekarang di mana orang kalau kerja di vendor ya. Kalau gue dulu awal masuk, yang paling pertama lu harus bisa tuh ngeset drum. Oke. Oke. Lu harus bisa ngeset drum. backline dulu. Iya, backline dulu. Lo bisa terus lo pelajarin ampli. Oh ini ampli buat gitar. Oh ini ampli buat bass. Oh ini ampli keyboard. Oke. Terus belajar. Oh ini DI, mic segala macam. Berarti awal-awal belajar soal pergini-ginian tuh Rental, itu tuh awal rental. gulung kabel lu pasti bisa dong. Bisa. Kalau ajarin dia dah. Gulung kabel. Pernah dipukulin orang. Pernah dipukulin. Lagi dulu. Lagi dulu, Pak. Iya. Wah, kacau nih. Kabel PLN. Iya. Tarik-tarikan sama orang lo. Kabel SR. Itu lu berapa tahun di vendor? Di vendor tuh gue masuk, gue memori gue lumayan kuat ya. Gue masuk vendor tuh bulan Mei 2011. seakan-akan memori kita semua udah nggak kuat ya. Langsung mengklaim itu deklarasi memori gua tuh kuat ya. Emang kita tua. Yoi. Oh iya. Gue masuk Memori bagus. Mei. Mei 2011. 11. Gue ingat banget tuh gue. 2011 gua umur berapa tahun? Oh gitu. Beda setahun sama gua. Gua 7. Gua 4 tahun. Mau masuk SD. Berarti gue dari TK ya udah kerja. Gua pas 7. Gak caya gue. Nggak caya. 2011 lu mulai di ya pelajari itu semua lah ya. Lagi marah, lagi marah. Udah 2011. Iya. 2011 lu. Lu Gacor wah. gua setel lu. Iya. 2011 nih. 2011. Mulai di vendor. Terus pertama kali gue megang band itu kalau nggak salah 2012 tuh. Apa 2013 gitu. Pertama kali join sama kontribusi di band tuh. Diajaki. Oh, oke. Itu siapa in-house? Super Glad. Super sweat. Band pertama gue Super Glad. Pade. Sound engineer Pade. Oh, depan masih Abah. Gua Pade CS. Nih. gue malah depan. Belakang siapa ya waktu itu ya? Malah lupa. Gue malah. 2012 masih Uda ya. Yang megang Barca Uda gitu-gitu orang lama tuh. Pokoknya pokoknya 2012. krunya tuh masih Anom, Oh iya Anom. Sempak, ini yang drum Ini lama. Gustav.
Iya, Ya kan? udah. Roadman-nya masih big. Oh iya benar. Gitu. Oh, lama banget itu. Anjir super glad lu pertama. Superglad band pertama gua. Karena kan deket. Gudang gua di hutan kayu. Kayu mana? Dia di sana, Doors. Iya. Hutan Kayu, UK. Ke Iya, menarik. Tapi kalau musik lu yang lu dengerin apa sih? Kan pertama bandnya udah Superglad yang dipegang. Iya. Kalau referensi musik lo apa sih? Yang lu kacau. dengerin? Anak reggae. wah. Ntar lu. Nih, pernah tinggal di Tepeng. tempatnya almarhum Tepeng. Ah. Itu kan udah gitu. cet tuh, ya kan? Ah. Terus band di vendor ya all genre lah ya, semua genre. Band pertama megang Superglad. Yang musiknya udah arah-arah ke situ tuh. Nah, Distorsi agak-agak keras dikit. Yoi. Nah, kalau basic lu sebenarnya lu banyak denger lagu lu. Nah, gue pas tinggal di rumah Tepeng dikenalin banyak musik sama dia tuh. Malah dengernya nggak reggae doang. Kayak Phil Collins. Waduh. Kontrak film Tarzan. Iya, Iya. iya bener. iya bener-bener. Iya. Band apa, Geng? Genesis. Terus Analis. Ada sombongnya. Analis musik. Iya. Udah berhenti dulu. Padahal nih ya, kita ngomongin Tarzan tadi, kita ngomongin film Tarzan, boleh Tarzan X. Iya. Yang dia bayangin. Cakep banget ya. Siapa yang main? Oh, gua tahu Rocco Siffredi. Ya. Cuma ceweknya gua gak kenal. Siapa? Nggak kenal ya. Tarzan. Ini teman Tarzan. beda Iya, lagi ini gua. teman Gua tanya Benjamin X itu dulu. Iya, ini teman Tarzan. Iya. Sambel lagi. Iya. Lanjutlah. Colin. Apa lagi sih? Dia suka banget juga sama Red Hot. RCP. Red Hot. Berarti Skop tuh termasuk banyak pengaruh dari Red Hot tuh dia. Kayaknya sama dia suka banget juga sama Rage Against the Machine. Oke, Suka banget tuh dia tuh. Suka banget Itu wajar sih, semua orang tuh. Berarti secara langsung referensi musik lu semua orang langsung. udah Ya, segini. apa? Lumayan lah. Sebelum megang band gitu ya. Seliweran iya gitu. Makanya nggak heran. Band pertama lu bisa megang Superglad, lu nggak kaget. tabu-tabu banget lah ya sama Iya, musiknya iya. gitu. Iya, Dan kan Superglad kan zaman gua sekolah lagu satunya dia kan ngetop banget. Iya, iya. Dan jadi- masih terhitung pelan lah ya, belum yang Iya. Iya, belum yang kenceng ya. Iya. Terus setelah Superglad, lanjut lagi. Ntar dulu ya. Abis Superglad tuh gue sempet nggak megang tapi sekali doang tuh gue megang Nicky Astria waktu itu dia konser. Iya, Itu yang termasuk pencapaian lu bukan tuh? enggak lagi. Juga ya? enggak juga. Enggak ya. Tuh soalnya 2000 nggak jauh tuh sama Superglad itu. Tiba-tiba gue diajak aja, Zi, megang monitor mau nggak? Mau aja gitu. Superglad karena saat itu kan gue memang bener masih nyari jam terbang lah, terus ngebuka networking juga kan. Jadi kalau ada yang ngajak, ayo, Ayo ada aja. yang ngajak, ayo gitu. Tim ayo-ayo ya. Nggak belum mikirin uang makan tuh ya. Enggak, ayo aja dulu ya kan. Enggak. Nyari pengalaman, iya kan? Penting sih tuh. Bener-bener penting sih itu. Mau makan. Bukan. Ya itu penting juga buat fondasi. Cuma lebih penting lagi networking sebenarnya. Oh, iya. Tapi Networking. sama portofolio lah. Iya, uang makan tuh sebenarnya penting kalau udah berkeluarga. Enggak juga lah. Enggak juga tuh. Dipatahin. Kalau buat gua nih ya, yang belum berkeluarga, buat ongkos. Oh iya. Iya kan? Bensin gua juga bawa cepat. Buat ngebul ya, buat Iya, ngebul. buat beli rokok. Iya. Oh, lu ngerokok sih dulu gua bukan Jangan bacot ya. Iya, jangan bacot. Diam. Uang makan tuh buat makan. Jangan. Iya. Lain-lain. Makan, Uang makan. 7 ribuan tapi. duitnya ya orang ya. Lagian era orang gua mau beli makan 7 ribu, 10 ribu terserah gua. Uang makan buat makan. Uang makan buat makan, ingat. Ini buat thrifting. Itu dia. Uang makan buat makan, jangan buat yang lain-lain ya. Aduh. Ntar lantai hotel minyak ya, Cek. Kok lantai hotel berminyak amat sih? Berarti kalau begini-begini Zi udah nggak tabu lagi tuh ya. Enggak lah. Bercanda Lu anak-anak laki-laki percaya yang percaya nggak gitu ya. percaya ya? Sebenarnya bercandaan anak band sama anak rental tuh nggak ada apa-apanya anak band. Iya Oh iya ya. Itu benar. Lebih Itu banyak percaya tuh. Anak rental tuh lebih sampah lagi. Parah. Oh iya. Sampah. Iya. Lebih sampah lagi. Tapi gua kan ngerental itu jatuhnya udah
Gue mulai kan 2011, kayak itu udah lebih dari yang 10 tahun lalu kayaknya ya. Jadi gue tuh memang kerja sama generasi yang lahirnya tahun 60-an, 70-an. Iya. Bener. Mulutnya tuh, tajem. Iya. Cuman mungkin kalau dia ngejok sekarang jadi jok bapak-bapak lah ya. Iya. Iya. Jadi kalau dengar orang sekarang tuh, orang-orang kan kadang-kadang masih ada yang suka karena nggak tahu gua dulu memang dari rental, mereka kalau jangan gitu loh ada anak cewek kayak gitu kan. Gua dalam hati biasa aja. ya lo nggak tahu aja. Cewek. Ini cewek. Masih yang selanjutnya gitu emang cewek. Nih dia salah satu apa namanya saksi juga nih. Gua masih gawe di rental. Gua kenal dia pas Gue ini gua dulu kerja di rental. Oh, Samsu. Keluarnya dari kolong 234 ya, Nah, iya. ngeri. Kolong panggung isinya hemok. Hemok kain hitam. Yo benar. Iya bener. iya dah. Pokoknya lu kalau ketemu barangnya Om Hasil, ada Doski, deh. jaga, Iya. Jadi buat lo yang tahu sih, kalau lo lihat sih sekarang sebenarnya perjalanannya panjang banget. Asli. Lumayan. Mulai dari rental ya. Mulai dari hidup di rental. Hidup dia. Mulai belajar dari rental ya kan. Yoi. Sampai akhirnya kasih kesempatan. Ini dia cuplikan ya? Langsung. Oh, enggak kecil. Nyari dulu dong, nyari. Masa kecil. Pertumbuhan kecil. Gunungnya masih kecil. panjang. Waktu itu lu yang ngirimin foto kita zaman dulu di Jaklot ya? Mixer masih analog. Iya, kamu masih Ada. foto. Tapi ya zaman dulu handphone belum sebagus sekarang lah. Bagi. Siapa tahu bisa dimunculin. Iya. Ada. Instagram Ada. Enggak. lupa gue. Enggak tahu lah. Itu lagi Jadi pokoknya mixernya Ral, Mixernya main kerjaan gede. aja lu, Ral. mixernya masih tombol semua. Potensio semua. Enggak ada layarnya. Berarti Iya. mulai lu kemana-mana. Mulai akhirnya sampai sekarang tuh gimana tuh sih? Dari Super Glad tuh. sebenarnya Terus dari apa band lu ke ada- band sih gua. Dari band ke band ya? Abis Super Glad tuh kalau kayak Niki bukannya gua nggak anggap, tapi kan karena kayak cuman sekali, menurut gua tuh ya udahlah gitu. Tapi pernah tapi cuman sekali. Iya. Abis itu gua ke Backbone. Andre the Backbone. Pulang pun Iya. Backbone sempet gua. Punggung keluarga. Yoi. Backbone. Tandeman gue di Backbone itu dari zaman almarhum Om Rudra. Terus ganti anaknya Rio. Abis itu gue ke mana ya? Abis Backbone tuh. Habis dari Backbone gue kayaknya sempet jalannya langsung sama banyak tuh. Sama Upstairs jalan, sama Gangsta jalan, Iya. sama Tep Berdasarkan jalan gitu ya kan. Tergantung waktunya. Enggak, sebenarnya kalau gue lebih jatuhnya ke ini sebenarnya kayak itu kan teman-teman semua. Gue kenal sama anak Gangsta bukan karena gue dikenal sebagai sound engineer, tapi gue waktu gue masih kecil lagi ngomong. Memang Ya ibaratnya udah tahu lu lah, udah lama lah ya. Jadi akhirnya temen Ji ternyata sekarang nongkrong. jadi sound engineer nih. Jalan gitu. Terus karena sama Backbone ada Tepi juga kan, ajakin juga tuh ke Dead Squad tuh. Kalau si Age lagi nggak bisa atau Miko nggak bisa kan Age ke FOH, Ya, gue ganti Age kayak gitu-gitu lah. Tapi emang kurang lebih hampir sama tuh kayak perjalanan gue sih. Gue di foto gara-gara awalnya cuma foto-fotoin teman. Ya karena emang karena kenal terus dia diajak, karena kenal diajak. Ya, sampai akhirnya baru yang gue kenal karena si A gitu. Baru kesini Dari tuh teman ke teman dari gitu teman ya. ke teman akhirnya. Iya, soalnya nggak ada di job street kerjaan kita mah. Iya. Lu nyari Anjay. LinkedIn juga nggak ada sebenarnya. Iya. LinkedIn ya. Iya sih ya. kerjaan kru band. Nggak ada. Nggak keluar lagi. Ada. Oh, bisnis musik ada tapi LinkedIn. Ada misalnya. Tapi sound engineer ada, paling studio yang nyari ya kayak gitu ya. Outlet ada. Outlet ada. Iya, Sama kayak ini Review pedih. Iya. Aduh, ditutup muka. Asli, gue pernah nyobain interview gitu ya, gue samperin hotel gitu. Bapak kan engineer? Iya, udah berapa tahun pengalaman? Dari 2007 lah saya udah megang sound gitu. Gini, Bapak karena masih SMA, jadi gajinya di 2.500.000. Makasih. Saya udah pamit Pak. Gua gitu. Makasih ya. Iya, bukannya nggak ini, pedih. tapi emang kayaknya hampir semuanya ya. Maksudnya kalau bukan kerjaan-kerjaan yang umum kayak PNS gitu kan ya, Ya. atau apa itu kayaknya Kecuali lu pesan pakai seragam coklat ya.
PNS. Maksudnya kaosnya coklat. Coklat, produksinya coklat. Oh enggak. Ke situ mah ke situ. Gue juga tadi mikirnya ke situ lagi. Enggak, gue mikirnya kemana-mana malah gue. Jangan ke situ. Gue mikirnya malah polisi. Apa gimana maksudnya nih ya kan? Coklat soalnya. Batik kor. Nggak salah juga, nggak salah. Iya kan? Kayak dari semua yang lo pegang di sini sampai hari ini gitu. Yang menurut lo kayak ini pencapaian gue nih. Akhirnya gue megang dia nih. Kayaknya God bless deh. Ampun, Pak. Ampun. Gitu. Karena gini, setelah dari jalanan banyak, akhirnya gue lumayan yang jadi rumah gue tuh akhirnya Xerox tuh. Habis itu gue memang ngefans sama God bless. Jadi setiap gue libur lagi nggak ada event nih rental atau lagi nggak ada jalan band, ada God bless nih main, gue samperin pasti. Samperin ya. Nonton gue, emang gue ngefans sama mereka kan. Siapa yang gak ngefans sama God bless? Berarti itu bisa dibilang salah satu pencapaian. Terus habis itu, terus habis itu gue diajakin, itu gue gas pokoknya. Dream come true nih. Gitu. Gak mikir, Nggak nego. Nggak nego. nggak ada. Nggak nanya sama Nggak ada. Siap perintah pokoknya. Siap. Siap salah, siap perintah. Walaupun gue juga dengerin lagu Dewa, Iya. apa tapi God bless sih gue, Pas karena God bless memang tuh gue udah memang ngefans banget sampai kayak gue bikinin Om nih gue bikinin pick buat lu gitu, buat Om Doni Fahmi sampai segitu gue. Itunya. jadi kayak die hard fans. Tapi ya. itu sebelum gue diajak gawe, dan itu Nah ini berarti ada kesempatan nih buat teman-teman yang lain juga ya. Buat yang kayak ngefans sama satu band atau sama musisi. bener. Lu sebenarnya bisa juga nih ada kesempatan buat jadi Salah satu kontribusi di caranya timnya. begitu ya. Iya. Dekat Dan banyak deketinnya ya. seperti itu. Banyak. Banyak juga ya. Dari Banyak, bener. ngefans, itu bisa sama band entah itu. Fans sama groupies sama gak? Beda lah. Beda. Beda ya? Fans gue taunya Vega kan dari Dewa kan, fans Dewa. Sekarang Iya. jadi single gitar. Banyak lah yang kayak gitu. iya. Oh. Dan kesempatannya menurut gua masih terbuka lebar karena si tim produksinya band-band lama-lama ini, band-band gede-gede ini sebenarnya pada tua-tua juga. Iya. Regenerasi pasti. Mereka butuh regenerasi. Gitu. Ya selain yang tim utamanya Iya, sibuk ya. yang utamanya gitu ya. Si siapa namanya bandnya kan terus berkarya walaupun umurnya berapapun lah ya. Iya. Terus udah tua-tua gitu. Iya. Sedangkan tim produksinya kan ada yang nggak tahu ya udah berumur sakit, Iya, atau iya. ada kegiatan lain gitu kan. Mereka butuh Usaha. substitusi. Iya benar. Nah itu salah satu tujuan channel ini juga tuh sih. Jadi Gimana? salah satu Oh channel YouTube ini. Salah satu tujuannya tuh kita biar kasih gambaran juga buat ke regenerasi selanjutnya. Karena kan nggak mungkin lah umur kita pasti produktifnya kan. Ya. Yoi benar. Terbatas ya. Apalagi tongkeng. Ya kelihatan sih. Dia ada rencana mau ternak lele. Tapi benar tuh, nggak apa-apa. Lele dia. Iya. Enggak kalau dia mah nggak percayaan soalnya orangnya. Oh iya dia mah segala macam marahin. Tapi lo kalau misalnya nih megang band yang lo ngefans, Mm-mm. ada beban nggak sih lo kayak Enggak malah. Pressure. boleh gagal nih? Iya gitu. Enggak. Apa malah jadi Malah jadi Jadi gua tahu banget lagu lu jadi gitu game ya kan. buat lu ya sebenarnya udah ada. Iya. Jadi Gua tahu banget pas ini lu ngelit gua pasti Iya, naikin iya, gitu iya, ya kan. Ini udah otomatis. Iya. Ini udah jalan terus. Iya. Cheat udah dipegang cheatnya. Walaupun Kalau tidak, ibarat kata nih, AI-nya di sini Iya, iya. anjing, generate sendiri. Nih. jadi kalau di God Bless kan gue dimonitor. Tapi menurut gua walaupun kita dimonitor dan God Bless kan itu mereka masih floor kan. Iya. Masih floor, masih ampli. Mereka pakai ear itu situasional doang. Iya. Memang kalau misalkan kayaknya ini nggak mungkin nih Iya. pakai Baru floor mau gitu, pakai baru pakai ear. Di panggung-panggung yang harus pakai ini monitor, mereka sebenarnya nggak masalah berarti kan? Nggak masalah. Mereka kemarin pas konser mereka 50 tahun mereka pakai ear Ya. full gitu. Nah jadi ya masih zaman dulu banget. Gimana sih lu? Kayak saat dia ngelit tuh emang pengen Emang Jos dulu ya. tampil nih Iya, kan, benar. tampil. Iya Tapi naikin emosionalnya itu juga ya. Di keadaan-keadaan kayak gitu tuh lo udah tahu tuh ya. udah tahu gue trik-triknya nih. ya, gitu. Ini bagiannya yang lead Om Abadi Susman nih gue beri nih Iya. ya kan. Oh ini gilirannya Om Ian nih. Ini dulu nih, gibeng dulu nih, gibeng. Tapi Nggak apa-apa, lu mau lanjut apa? enggak. Nggak apa-apa. Tapi gue nih ya, Iya. ada beberapa band yang pernah gue pegang, tapi habis itu mereka ada bandnya yang nggak lanjut, ada yang memang waktu itu gue cuma jadi pengganti. Oke. Oke, Tapi menurut gue Drive tuh keren banget live-nya. drive. Oh, iya. Drive. Di eranya ya, di eranya mereka dulu ya. Yang Gue pernah pegang satu kali. apa yang dulu nih Drive nih? Waktu masih Vokalisnya waktu itu vokalisnya The Titans.
Oh, yang udah ganti berarti. Daerahnya Rizky ya? Iya. Gue tuh megang cuman sekali-sekalinya itu doang, diajakin sama si Arul. Ya. Zil mau nggak? Mau. Gue pokoknya gas berangkat. Pas gue pegang, gila ini band bagus banget. Berarti live act-nya Rapi bagus ya. Bagus, bagus. Mainnya rapi. Udah keren sih. Terus musik kimia. Hmm. Tapi kan mereka sekarang udah Ya. nggak jalan lagi kan. Ya, nggak jalan. Lagi istirahat kali apa kan. Gimana menurut gue itu 2 band yang bagus tapi anjir sayang banget ya ini nggak jalan lagi. Ya. Sayang ya. Ini kan ngomongin manisnya nih. Kalau yang pengalaman pahit lu sama band apa sih? Yang pernah lu Mungkin ada kejadian apa, mungkin ada trouble. panggung, entah Kayak, panggung. anjing, gua Gue Ya, siapa tahu mixer nggak ada. Belum datang. Ini jangan sampai omongan Tapi nggak ada. sampai ke topik hanyut lagi nih ya. Lanjut panggung. panggung rubuh. Oh iya itu. Itu topik gua. Itu nggak jadi tayang. Ya lanjut sih. mungkin orang kalau ngelihatnya pahit tapi buat gue kadang-kadang ya gimana ya. Iya, iya. Iya beda sih. Kayak misalkan gue pernah di Semarang udah main di stadion, soundcheck tengah hari robek, panas banget. Tengah hari robek gimana? Tengah hari robek, ngelos tuh, nggak ada filternya. Panas banget. Penter. Gue paham. Nah. Robek Tengah hari robek. panas banget tuh ya. Semarang banget. Sekarang iya. Pinggir laut. Anginnya berdebu tuh. Pas malam set balik venue, panggungnya patah. Roofnya, jadi bener-bener dek gitu. Itu yang bareng sama gua jangan-jangan. Yang di Sampokong bukan? Yang panggungnya atapnya roboh. Pokoknya di stadion lah. Oh, di stadion beda bukan? Nah itu dia Jadi- ketahannya bener-bener dia sebenarnya bisa ambruk, seambruk-ambruknya tuh. Tapi ketahan gini kan. Tahan side fill. Oh. Mantap juga. Iya. Karena penyelamat. Juga penyelamat. Tahan Berarti side itu salah satu keunggulan ya atau manfaatnya side fill tuh buat Nah, iya. Tahan panggung. Kalau enggak itu mah drama Anton hancur dah sumpah. Oh iya. Kan kita bawa drum sendiri kan. Hmm. Dan itu bener-bener udah yang, yuk prepare ya, udah mau naik nih kita. Gerak. Oh, udah di atas panggung ini ceritanya. Kita lagi di Sarnafil nih, mau apa biasalah berdoa apa segala macam. Iya. Habis itu tos-tosan cabut lah ke pos masing-masing. Pertama mati lampu dulu. Wah, listrik banget ini. Itu kondisinya hujan. Enggak hujan. dibilang tengah hari robek. Soundchecknya. Oh, itu soundchecknya. Kayak nyimak. Kasih Fokus. Kasih air radiator lu, kasih air radiator. Saya radiator lu kurang air putih nih, kurang air radiator nih. Iya. Gitu kalau buka jarang kena wudhu mah. Iya. Sini. Gue tayamum kan. Pinternya anak nih. Tayamum. Akhirnya tuh cancel main. Cancel main. cancel ya. Tapi dibayar. Tapi uang makan cair. Makanya dari siang udah datang. Oh iya. Udah ya, udah. Uang Di makan bandara. berangkat. Oh iya iya. Udah Uang makan udah cair. cair duluan ya. Aman kalau gitu. Ada yang bareng Terus gue pernah pas sama Dul Jelani di mana ya gue mainnya? Itu mau nggak mau karena hujan dan banjir, itu main di lapangan juga tuh. Mau nggak mau gue harus nyeker ke depan. Wah, Aduh, bahaya banget dong. nyetrum coy. Aduh. Gimana Pak, daripada pulang sepatu basah, kalau gue mah mendingan mendingan Ya, mendingan abis repot itu di gue awal cuci ya. kaki. Iya sih. Gue pernah lagi gitu tuh. Panggung begini pernah. Becek banget acara reggae. Sore baru pulang. Kalau Kayaknya Tanah merah nih, tanah merah lagi. Di Lumajang kalau nggak salah deh. Tanah merah lagi ya. Ceweknya, bawa di samping kawan. Parah banget itu gue buat. yang pada nyeker. Yang kalau injak tanah, selip-selip ke tanah tuh. Gerek yang keluar tadi, gerek. iya bener. Zeret. Kayak main play-doh. Soalnya gambreng jarinya. Gambreng. Pegar. Nggak rapet. Gerek. Ada yang nonton bowler nggak kawan? Ya kan, biasanya ada juga tuh. Nonton bowler anjing, bowler piton lagi. Aneh-aneh. Itu seru Kalau sih. di pangnya kawan, udah daerah-daerah sono, pogo motor namanya yang gini nih. Oh, teh kering. Teh kering ya. enak punya pokok tinggi satu. Iya, pogo motor tuh. Yang kalau pas udah ngangkat, wah bokarat nih. Bener. Biasanya kalau dia bawa ceweknya tuh 5-6 cm gitu kan. Ya. Ya. Kelar udah. Ya. Ada backsound. Ada delay-nya gitu. Bahaya. Lanjut. Berarti selama ini lu nggak ada perlakuan diskriminasi ya? Oh Lu banyak, ini- kalau itu mah Oh, banyak ya? banyak. Malah ya? Bahkan sampai hari ini juga. Wah. Mungkin kan banyak orang
cewek-cewek ini sebenarnya berpotensi nih di tim produksi. Iya. Karena jarang Son. Iya kan itu, sebenarnya karena itu dia berpotensi lah. Ambillah dia pernah sekolah di salah satu sekolah audio atau pernah bersekolah di fotografi apa gitu. Cuman begitu mau masuk ke band, mau ikut band tuh kayak Gak kuat sama bacot-bacot deh. gue diapa-apain kalian sama anak-anak. Lebih ke mental kali ya. Lebih ke mental menurut Mental gue. ya. mental ya. Jadi memang Ya. buat cewek-cewek yang mau terjun ke produksi tapi serius ya. Hmm. Gua rasa kalau lu memang serius dan lu niat ya, gua rasa itu mental lu otomatis. Jadi Iya ya. sih. Harus ngerokok Samsu dulu kali ya sih ya. Kretek. Lu tau nggak kenapa gua akhirnya ngerokok Samsu? Tadinya kan gua udah ngarem filter. Sama aja. Kirain apa gitu ya? Iya kayak apa ya? Kagak. Jadi gini, gua ngerokok filter nih kan. Tetep garp itonya. Asal di gudang nih, gudang gua kebetulan dulu tempat nongkrong orang-orang sound juga gitu loh. Jadi pada suka mampir gitu. Gue dibully mulu gua. Udah gua paling kecil ya kan, semua tuh pasti rata-rata umur 40 ke atas. Sedangkan gua kretek. iya, terus lu kayak anak rijing lu, anak sound masa rokoknya anak filter, anak sound tuh Samsu. Ganti gua. Dia tuh ya. Nah, ada tuh. Gara-gara itu. Nah, brainstorm tuh Samsu ya. Iya. Gara-gara itu deh gua kayak anak rijing lu, rokoknya filter nih. Rokok Samsu set taruh sebelah mixer. Tapi emang enak kan? Enak. Enak. Itu enak. Lu orang lu sekarang juga udah nggak sampai, dia udah mulai rock elektrik ya. Beda. Rokok kesehatan banyak kan sekarang. Oh iya. Oh Itu iya. lagi ST. sin apalah gitu. Rock elektrik tapi sigaret tetap sampai. 234. Tapi SC belakangnya. Wah, Samsu coy, maksudnya Samsu coy. lain dari Naik. Aduh. Tambahannya ada aja. Iya, belajar banyak udah. Aduh. Sekarang kan lu jalan sama Isyan nih. Ya. Yang otomatis dia Isyannya sendiri cewek. Udah pasti ada makeup artis, ada asistennya gitu cewek-cewek. Lebih nyaman nggak? Sama aja sih gua. Aja. Gue apa namanya mungkin karena gue udah kebiasa kali ya. Iya. Gue udah terbiasa dari zaman rental, mana ada ceweknya sih. Iya benar-benar. Gitu. Jadi Tapi menarik nih ngomongin Isyana. oh, Lu pas megang sekarang nih atau sepengalaman megang Isyana gitu. Isyana kan salah satu musisi yang emang kupingnya juga dari Ajaib. sekolahan lah ya, dari Ajaib. sekolahan. Iya, Ajaib. benar. Dia belajar juga tentang musik gitu. Maksudnya sampai sekolah gitu loh. ya emang dasarnya kayak itu ya. Ada pressure gak sih buat lu pas megang Isyana tuh? Pressure pasti ada lah. Semua band pasti ada pressure-nya gitu. Tapi mungkin tingkatannya aja kali ya. Yang beda-beda. Awal-awal kayaknya menurut gue standar sih ya. Apa susah nggak ngikutinnya gitu BM-nya Isyana? Ini gitu. Enggak sih. Enggak ya? Sih. Di awal Enggak sih. doang mungkin ya. Di awal mungkin karena kita masih ngebaca kan. Ya. Masih ngebaca nih orang Belum tahu karakternya maunya kemana maunya gitu apa ya, dan mungkin salah satu fun fact juga yang orang-orang nggak tahu. Lu kalau ngeliat Isyan di atas panggung tuh lucu. Ya kan suka ya kayak tukul gitu ya kan. Tapi aslinya dia introvert banget. Oh iya. Jadi gue tuh setelah setahun jalan sama dia baru bisa ngobrol langsung. Lu bisa bahasanya Isyana apa? Bahasa apa tuh? Balikin terbalik. Bahasanya apa? Iya aneh-aneh dia. Apa bahasa bisa lu? Itu bahasanya dia Oh, lu doang nggak bisa sendiri. ya? Nggak bisa gue. Cuma nama personal asistennya mungkin ya. Personal. Ini yang sama kayak. Oh, lu bisa? Bahasa dia aneh-aneh juga nih. Coba. Ya, ding ding, wala ding ding. Bantuin kerjasama berdua. Penting banget dah. Sapuin dulu dikit. Iya. Bocah. Ya, bisanya bahasa itu Oke. Krakozia. Temennya Tom Hanks. Wah. Ngomong bola poli dong, Bang. Ngomong bola bola. Wilson. Kalau lu gambarnya pakai darah kan lu set. Anjay. Darah. Bukannya pakai ini tanah. Bukan pakai Nah. darah kan? Ya, ini malah bahas pel. Iya. Ini produksiannya. Ntar Tom Produksiannya Hanks beda datang. nih. Ini temennya jadi Tom Hanks. Kita undang Tidur di bandara. Siapa? Oh, Bu, iya. Di terminal. ngumpulin troli. terminal ya, di terminal ya. Masuk duluan dapat gocap. Iya, duduk ngumpulin troli itu biar beli Burger King. Oke. Iya. Oke, Nah, kalau di luar enak, suka ada kembalian receh Itu, nggak keambil. makanya. Kalau di sini, Susah ya. iya. Nggak Ayo. ada. Gembel jatuhnya. Jadi pasti ke situ nyampe. walaupun apapun gendernya ya, kerjaan kayak gitu lah emang sebenarnya seru ya. Seru. Seru.
Tapi ya balik lagi ke orangnya sih. Kalau memang lu nggak terbiasa denger bacot-bacot sampah, iya kan, terus sama lu nggak bisa nyuekin kayak, lu tau nggak awal-awal gue ke FOH itu disangkain orang mau nonton pak. Iya sih. Iya ya. Dari panitia gitu ya. Atau bahkan dari orang rentalnya, gue datang ke situ ya mungkin dia juga belum kenal gue gitu. Salah apa namanya? Gue kan awal pasti standar kita lah. Iya. Jalan kan sama yang Assalamualaikum lah, Assalamualaikum yang Iya, iya. punya orang sana yang mana nih, punya hajat nih. nah, pinjem ya mixernya gitu-gitu. Kadang-kadang tuh gue ke situ mau nonton mbak. Iya. Ada yang nggak assalamualaikum, tonton nyusahin gitu. Ada Bisa. ngaca-ngaca. Ya pasti ada aja. Kayak ini nih, fans juga. Morfem juga deh. Ah, itu baru grupis ya. Grupis ya. Pasien juga. Iya. Hati juga gitu. Pasti iya. Aduh. Padahal mau kerja. Sampai hari ini tuh gue masih ngerasain itu. Iya. Masih ya? Terakhir gue pas summitnya G20 yang tingkat presiden. Oke. Bali itu ya. Sombong nih gue. Iya. Jadi 20 presiden itu sebenarnya ada 20 lebih karena presiden WHO, presiden apa segala macam itu mic-nya gue yang pegang, Pak. Mantap. Tapi orang BIN datang tiba-tiba. Orang bin. Iya, orang BIN. Kan gue waktu itu karena nggak boleh terlihat seperti lo lagi kerja, mixernya kan jauh. Akhirnya gue remote tuh, Ya, pakai laptop gue. Terus? Kamu dari mana? Dari audio, Pak. Kamu yang ngontrol ini? Iya, Pak. Bisa kamu? Bisa, Pak. Kalau saya nggak bisa, saya nggak di sini. Gue gituin aja deh. Bener. Nggak ada presiden yang ini yang minta. Taknya naik, duitnya turun ya. Kalian. Kan gak ada yang tahu ya. Bener. Penikmat musik. Gak ada. Gua bawa tabla nih, kita 2 channel, kata kita 2 channel. Kalau gua gitu, mbak, lo-nya naikin dikit, Iya. suara aku cempreng, gitu kan ya, bisa juga. Tabla nih 2 channel. Tahu disamperin pas pampres gitu. Mbak, kenapa? Apa Pak? Taknya naik, duitnya turun ya. Nggak tahu kali ada yang kayak gitu. Iya. Kalau gua tiba-tiba ada yang bisikin, mbak, dibikin kayak vokal dangdut ya. Eho mbak pakai eho. Bukan delay, bukan pakai eho. Aduh. Masih karena tetap menurut gua sampai kapanpun, terutama di negara kita sendiri aja ya, kalau di luar nggak usah diomongin. Iya. Kita udah biasa ngeliat cewek angkat rigging juga tuh udah Iya, biasa. iya, gitu. Karena Tapi kita nemuin di Malaysia, Singapura banyak banget tim Cewek ya? panggung tuh cewek. Bahkan mereka sekolah serius. iya benar. Gitu loh. benar. Berarti kalau di Indonesia bisa dibilang hitung jari kali ya? Oh iyalah pasti. Masih Hitung jari lah ya. Jari banget. Ya, Kalau- kecuali ya kayak makeup artist, wardrobe. Ya kalau itu kan itu ya. Itu lain lah. Maksudnya kalau udah Tapi kalau yang berbau teknis gitu agak jarang. Iya. sih. Fotografer masih banyak cewek. fotografer banyak. Fotografer banyak. Kalau yang orang teknis kayaknya dihitung jari deh cewek. Lighting mungkin ada. Lighting ada. Lighting ada. Lu hitung jari Kita nggak sih? ada sih yang baru-baru sebenarnya. Tetap hitung jari nggak sih maksudnya? Iya, Dari kita tetap 20 nih, atas bawah ya. Nggak nyampe. Nggak nyampe malah 20. Nggak nyampe. Gua sendiri pribadi baru ketemu 3. Dari pertama kali gue berkarir sampai hari ini. Sound engineer. Iya. Siapa aja? Gue nggak tahu namanya. Gue cuman dari 3 itu gue cuman tahu 1. Jadi yang pertama gue ketemu pas event. Gue waktu itu ada event corporate lah. Dia FOH. Gua Oke. liat, wah cewek nih gitu ya kan. Maksudnya gue kalau ngeliat ada cewek bukan yang ngeliat saingan baru, kagak. Gue seneng. Iya. Iya. Nah, ada temennya nih Ya, gue ya. temennya. Terus yang kedua gue ketemu acara Big Bang waktu itu, dia megang monitor, cewek juga. Oke. Bilang, wah cewek nih. Nah yang terakhir gue inget namanya Dinar. Dia megang FOH tuh. Gue bilang, asik ada temennya. Gue langsung minta nomor teleponnya. Gue minta nomor telepon lo. Kalau gue ada event yang maunya engineer cewek, lo mau nggak mau? Karena gue sampai hari ini masih kesusahan kalau ada event yang Zi bisa nggak ini harus cewek Zi. Anak session TV bukan? Ada ya? Gue mau ngoper kemana gue nggak tahu. Ada. Ada yang maksudnya sound emang- engineer-nya gua mau Semua harus cewek. Bahkan lighting, campers, Oh iya. program director itu biasanya event-event kalau fashion show, fashion show atau kalau nggak event kayak acara agama lah. Ini memang khusus perempuan. Iya. Jadi lu harus cewek semua gitu. Nah itu tuh gue bener-bener Menarik. Blank ya. anjir siapa dan jatuhnya gue tuh kasihan karena mereka akhirnya cuman
GR pas event ditinggal, nggak ada yang nonton. Iya, karena nggak bisa. Nggak bisa, harus perempuan. Bener. Nggak boleh incas Kalau malah. Gitu, dan Cuma nyeting doang ya, nyeting doang bisa ditinggal. dan itu gue kesulitan nyari itu. Ada batas suci ya. Oke. Ada Pak, iya. Batas Makanya kalau yang cewek-cewek nonton nih ya, lo bisa jadi sound engineer sih. Iya. Sama nyinyir juga sih. Iya, Iya. semuanya Sama campers, Jadi apaan? Iya kalau program kalau- director, kalau fotografer lighting, sih bisa. orang visual. PD gitu masih masih ketemu masih banyak. ketemu. tuh. Tanya, Nah, sound engineer dia ngangkat GSM 900 gimana? Gue tanya sama lu. apa lu? Enggak. Kenapa Bang? Bang, ribut, ada HP-nya, ada HP. Ada dia nanya kalau cewek ngangkat GSM gimana katanya. Gue dulu ngangkat JCM. Tuh. Gitu. Nih dengar. Digotong. Lo tau gak? Gue speaker yang paling berat pernah gue angkat itu 121 kilo. Apa tuh? Itu Electro Voice atau Martin Audio Lu W8. ngangkat sih. Berat Berarti itu. Enggak. Electro Voice zaman dulu namanya X-Line. Oh iya udah. Itu 120 kilo satu boxnya. Kita tolong balikin meja ini ke sini ya. Lumayan nih. Itu sebenarnya tuh kadang-kadang, nah itu juga tuh waktu zaman gue di rental, udahlah lo cewek nggak usah ngangkat-ngangkat. Itu sebenarnya gue makasih banget mereka perhatian sama gue. Cuman kalau dari sisi gue nih Sebenarnya nggak masalah juga gitu kan, kalau lo harus ngangkat. nggak ada masalah Duk, dan gue pengen ngasih tahu lu gue juga bisa. Ya. Gue juga bisa. Mantap. Gimana tanggapan keluarga soal pekerjaan lu sekarang? Kalau sekarang sih mereka sangat menerima dan sangat support malah ya. Malah kadang-kadang nanya lagi, kapan lagi Kak? Keluar negeri gitu ya kan, Kak kapan lagi Kak ini gitu ya. Kalau dulu awal-awal ya komplain. Oh, iyalah. Gue tinggal di gudang, terus ya karena kan gue anak cewek kan, gue tinggal di gudang, terus pas gue ceritain, emang kerjanya gimana sih Kak? Kadang-kadang tuh mereka pengen datang gitu, Iya. ya nggak bisa, ini tuh loadingnya malam segala macam. Terus pada saat gue balik ke rumah mereka ngelihat, kadang-kadang gue baru nyampe rumah jam 12 malam, jam 2 gue udah cabut lagi ke bandara. Mereka, kamu tuh kerjanya begadang lah, ya kan segala macam lah pokoknya. Tapi ya gue mah bodo amat. Gue selalu lah mau ngomong apa gitu. Tapi akhirnya kesini mereka udah, oh ternyata emang lu serius di situ karena gue Dan lu enjoy gitu ya? Gue enjoy dan gue gitu. ini kan dari gue lulus SMA gawe. Umur gue 18 tahun atau 19 tahun berarti waktu itu. Dan sampai hari ini mata pencarian gue cuma ini doang. Iya. Gitu. Gue kadang-kadang kan orang ada, oh dulu gue ada pengalaman kerja di kantor ini, baru gue kerja jadi ini. Kalau gue nggak ada. Tapi keluarga tuh emang balik lagi sih ya, sama lu bisa ngebuktiin sebenarnya. Yo. Selama rekening lu waktunya aman mah. Aman-aman aja ya, selama uang aman. Iya. Selama lu nggak pernah gonggong gitu kan ya, selama nggak pernah gonggong sih kayaknya. Wah kayaknya nih anak aman-aman aja nih. Sama bisa beli sapu robot ya sih ya, aman ya. Tit. Dia pernah datang gue lagi kerja. Nonton bentar sih, gue tinggal dulu. Udah selesai, gue tiba-tiba nongol lagi. Lu bawa apaan? Sapu robot. Gue belanja sapu robot. Gue memang agak ini ya, orangnya agak bukan agak sih, OCD gue parah. Tuh. Ya, Gua- itu bener tuh. OCD kebersihan atau apa semua? Semuanya. Apapun. Semua hal ya. Semua. ngelihat muka orang yang nggak beres, diberesin nggak? Wah, nggak beres mukanya nih. Itu gue lebih ke nyela aja sebenarnya kalau misalkan ngeliat orang mukanya nggak beres ya kan. Aja mukanya belum jadi tapi ya. Bawaannya mau pahat aja kan. Aduh. Aduh. Ya lu pasti ngalamin lah. Kita kan anak produksi semua. Anjir balik. Kamar. Iya. Iya kan. Jadi gue kadang-kadang tit lu aja deh yang gawe gue tidur kan gitu. Tapi menarik nih Ji. Nah, Dengan lu yang punya agak sedikit OCD gitu ya. Dari semua hal. Lu kan anak produksian kan sembrono semua nih ya. Banget. Dan ya contoh hal kecil dah. Ini kita ngomongin masalah rokok. Terus naruh minuman yang basah. Ini kan orang-orang OCD biasanya concern kan kayak. Yang ditisuin dia doang. Tisuin ya kan. ya kan lu Nah, lihat ya kan. kalau lu ngelihat kayak gini gimana sih? Tapi gue nggak ngerana punya orang. Gue bisa. Buat diri lu sendiri ya. Itu bukan urusan gue. Oke. Itu punya orang juga kan nggak lucu juga kalau minuman lu gue tisuin Iya. semua kayak Tapi punya ada gue. yang gitu sih. Kalau itu kalau gue udah bisa mungkin bisa gue kontrol kali itu. Ya. Lu udah bisa Tapi kalau berdamai sama masalah hal itu. kerjaan gue nggak bisa sih. Lu kalau yang maunya bebenah basicnya babu kali. Basicnya babu. Maunya bebenah aja. Jadi gue kalau gawean juga agak sulit nih gue. Lu ngeliat kabel melintir ya kan? Gue cabut pasti.
Misalkan kabel melintir. Kabel. Melintir gimana? Kadang-kadang gue waktu awal-awal agak Ini. ngomong jangan gitulah masangnya apa segala macam. Oke. Kalau gue udah nyampe titik capek, biarinlah lo pasang. Ntar dia kelar masang nih, gue cabut lagi. Ah, Gue beresin. lu Tapi beresin satu sendiri tuh Facebook ya. lu cabut lagi. Satu Facebook kan. Iya. Kalah nih. Udah gitu yang berantakan routingan lagi panjang. Enggak, rumah yang Diurutin diurutin sendiri. kabel rumah yang diurutin atu-atu. Berantakan nih. Tandem gue di Isyana ngalamin itu mungkin. Mang Jaya, namanya Mang Jaya, Jaya Rukmana, legend juga dia. Jadi dia sebagai dia kepala sistem lah. Jadi dia yang bagian ngegelar kabel dan segala macam. Awalnya tuh begitu. Cuman gue yang Mang Jaya jangan kayak gitulah. Tapi sekarang gue bener-bener sama dia udah tahu kan. Tahu ya, karena- Ini kalau gue masang gini Sizi pasti Ya mesti ngoceh nih. rewel nih. Sekarang rapi. Iya. Bagus tapi Juga ya. dampaknya bagus. Dampaknya Nanti. bagus. Dampaknya bagus. Bagus. Rapi Jadi lu geng, gelar kabel. Kalau ada apa-apa lu nyabut, lu tarik nggak mungkin kusut. Iya bener. Lu tarik belibet. Ya ujungnya. itu emosi kan. Salah lagi ditarik. Iya kayak main bimot. Boy. Iya, lagi lawan raja bang. Aduh. Jadi nih kalau di audio tuh sebenarnya menurut lo sekolah aja cukup gak sih? Enggak. Atau lo harus Enggak. nih, kan gua selalu menyarankan orang tuh kalau bang ajarin gua dong gini. Oke, gua mau ngajarin lu tapi lu sebenarnya harus tahu sistem dulu nih. Lu rental dulu deh. Baru belajar mixing karena mixing tuh gampang sebenarnya. Iya, betul. Menurut gua mixing gampang. Bener. Seiring berjalannya waktu. Udah lihat tutorial YouTube juga udah ada ya mixing ya? Mixing Enggak juga kan? ada juga. Ada. Ada yang bang. Gue lebih penting adalah signal chain dulu sih. Iya, Dari lu alat musik bisa nyampe masuk ke mixer yang Iya. Dari mana tuh awalnya Tahu prosesnya kayak gimana sampai itu ada bunyi suara gitu. trouble ada apa lo akan ngerti kemana-kemana. Ngurutnya ngerti ya. Tahu harus ngapain. Oh ngurut kan cuma tinggal pakai minyak zaitun kalau ngurut. Bisa juga GPU. Oh iya. Bisa. Tergantung itu di mana. Nanti aneh pakai pipa. Mulai. Mulai nih. Nah, udah. Udah. Nyapuin susah ta. Bocah ya. Tapi ngomong-ngomong nih, dari tadi kita ngopi mulu, kita lagi ada di mana nih guys? Wah ini. Depok Pride gue, Depok Pride. Serap kopi, kawan, serap. Oh baca itu serap ya? Serap. Serap, karena namanya Kampung Serap. Ini nama Bukan ya? daerahnya Parung Serap. Oh, Parung Serap. Nama daerahnya Parung Serap. Nama tempat kopi. Serap kopi. Serap kopi. Aco semen. Buh. Mantep ya. Gokil ya? Gue belum nyobain dah. Ah iya. Ya. Gue dari tadi ngopi sih. Tapi kopinya nice. Iya. Aduh. Ini mungkin kan teman-teman juga ngeliat, wah, saya tuh udah beda lagi nih ya kan. Yoi. Kita sekarang di Propertinya doang sama. Saya tuh berubah nih, ya kan? Kita di Serap hari ini. Di Serap Coffee. pokoknya dia mantep. Makan di atap. Makan di atas. Makan di atap. Makan Selain dua. kopi-kopian dia ada makanan juga ya. Ada makanan juga. Ini kalau nggak kenyang pakai nasi gak bisa kawan. Ini kita lagi ada di area outdoor nih ya. Enak banget sih buat nongkrong ya. Buat kita bikin. Ini tadi ada beruang lewat. Iya. Beruang. Iya, ada biawak. Kadang biawaknya depan kamar mandi. Enggak, soalnya di situ green screen, guys. Jadi suka siapa aja bisa kita lewati. Iya, pakai LED green screen. Mewah ya. Pak itu jadi background cakep juga sih. Cakep. Cuma ya tadi kan Iya. badai itu, ya kan? Yoi. Repot juga tuh kita pindahnya tuh. Amat tiba-tiba. Iya. Enggak, ntar kita beli Sarnafil dulu 5x5. Boleh. Lu mau beli song katanya. Sarnafil. Iya mau. Ntar. Di sana beli tenang. Oke. Gua nyewain Sarnafil ntar. Kata 50 unit. Oh iya benar boleh cakep. Jadi selain Amin. Jamin ya. NV cable ada NV Sarnafil nanti. Ya, gitu MP10. NV 10. Yoi. Oke, apalagi yang mau tanya nih? Belum kelar nih, terakhir nih Zi gitu. Jadi kan kita semua lah pasti gitu akan ya nggak tahu ya masing-masing juga punya pilihan sebenarnya gitu ya. Lo kan juga pasti Tua banget deh ya. punya pasangan gitu. Tua dia tua emang. Kalau ternyata pasangan lu melarang lu untuk bekerja kayak gini lagi, lu bakal Gimana? Gimana? Gua. Kalau emang dilarang berhenti gua. Kecuali lu udah bisa support gue semuanya gitu ya. Apa enggak? Taat aja sama suami ya. Ya kalau syarat-syaratnya sih pasti ada kan. Tapi kalau memang gua disuruh berhenti ya berhenti gua. Manut lu ya. Tipikal manut ya. Manut tuh ya. Beda sama Lu Kan anak lah.
jalan udah tahu. Template ya, template. Sama. Enggak, Kak. Sepi motor gitu. Kalau gue tiba-tiba nurut kalau gue mah. Si Nurul, gue lihat. Lu kan dari sebelum kita nikah udah tahu gue tidurnya sebelah pasrah. Enggak, tapi emang kalau pasangan yang super sih biasanya ya emang ngedukung ya. Maksudnya, tapi kalau ngelihat kayak potensi, lu kayaknya kalau kesini ada duit yang lebih gede nih, nggak mau nyoba jalur itu, mungkin saran gitu kan. Tapi kalau kayak suruh berhenti total jadi berumah tangga gitu, ngurusin rumah aja udah. Berhenti gue. Berhenti lah ya. Berhenti gue. Kan ada sapu robot. Oh iya, udah ada sapu robot ya. Udah aman nih. Nggak bisa nimang anak pakai. Iya. Iya. Tapi kan bisa jalan-jalan. Taruh aja jalan. Tidur lo, tidur. Jalan. Karena Enggak, itu kan ada ayunan robot. Ada. Aman. toh gue kalau nggak disuruh berhenti, pasti ada masanya gue berhenti. Iya sih. Gue aja sekarang nih kayak ada mikir, gue ada ngeset, ada ngarah ke sana maksudnya. Oh. Set target untuk Saya target kayaknya gue tak umur segini kayaknya gue stop. iya. Ternak lele. Nah, ini asal Boleh. Gue pengen banget punya warung Indomie tahu. Ntar kita omongin. Jadi teman-teman gue kan pada buka coffee shop nih, tapi yang coffee shopnya bener-bener serius ya kayak gini lah, kayak serap-serap gini kan, serap gini. Kalau gue tuh bener-bener cita-cita gue tuh cuman sesimpel Warmindo ya, Warmindo. warung cuman jualan Indomie, bubur kacang hijau, Burjo. ketan hitam, itu. minumannya saset semua. Gue pernah Sehari pop ice, kopinya saset semua. Gue pernah kepikiran sih, cuman bikinnya 10 cabang langsung. Gue sih enggak. Langsung 10 Satu cabang. dulu aja. Itu semua targetnya area kampus. Oh, itu menarik ya itu. Gue Oh, diambil colong nih. Kena ide lu ya. Enggak apa-apa, gue mau bagi-bagi rezeki, bagi-bagi ilmu gua. itu doang gue. Karena IP orang tuh. karena pas gue hitung, wah menarik nih kalau langsung 10 cabang. Iya, kalau Semua bisa langsung 10. ambil sulam gitu. Area yang sepi, area yang ini. Gue denger Togen juga mau buka ayam sabana katanya ya. Ruman. Franchise M Sabana. Sabana. Amin. Gue bakal lebih. Berubah. Aku loh itu. 14. Tapi gue ada cita-cita sih kayak tempat-tempat kayak Serap nih, karena bisa jadi apa ya? Jadi satu tempat yang bisa digunain banyak hal yang gue suka gitu. Yo. Yang pertama ya kita kasih Kreatif kopi gitu lah lah ya. ya. Bisa ada eventnya. Ini salah satunya gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Wah, Tapi serius loh, gue tuh pengen banget. Jadi awalnya tuh gue pengen juga bikin coffee shop kayak gini gitu. Cuman yang ada di kepala gue tuh semuanya udah pas gue hitung-hitung anjir. Yang juga ya, gue pengenin gede juga. Karena gue nggak cuman fokus ke kopinya doang. Gue pengen tuh teknologi udah gitu. Iya. Yang kerja mah barista aja mah kasir gitu. Kalau perlu nggak ada kasir, kalau gue udah nggak perlu zaman sekarang. sekarang pakai Gua. layar-layar itu Iya ya. kan, semua udah teknologi. Tapi pas gue hitung, Cashless. anjir gede juga. Gede. Tapi emang warung Indomie udah the best. Best. Ntar waiternya robot juga ya waiternya. 24 jam lagi ya. Oh, yoi. Wah itu. Wah, Iya. Warung gila loh. Tuh, setahun dia beli mobil ya. Iya. Dekat yang warung. Dijual warkop. Dijual warkop. Pasukan terbesar warkop tuh di mana ya? Gorengan. Gorengan. Wah gila dia. Dia beli Avanza cash. Gue tanya, kok lu bisa sih 2 tahun beli Avanza cash? Nggak tuh miara tuyul. Indomie orang makan emang dikit. Tapi gorengan ya. Gorengan. Kopi sama sih, kopi kata gua. Iya. Kopi saset kan lu sekarang beli kopi saset paling mahal 15.000 tuh 10 biji. Lu jualnya kan 5.000 tuh segelas. 3 gelas lu bisa beli buat modal 10 gelas. Gila. Untungnya 300% Mas. Tangkap lah. Ya dekat rumah gue deh gitu. Nah, Yang tentang gorengnya lemas. Iya, gorengan lemes. itulah target kita nanti Nah, berikutnya ya. itulah kelebihannya gorengan. Gorengan mau udah layu juga tetap dimakan. Iya. Kagak peduli. Kuat of the day. Gorengan. Lu udah layu. Isu aja yang udah lama bisa digoreng lagi. Tuh. Warung Indomie strategisnya tempat kosan ya. Yoi. Harus nyari kosannya. Nah, gue nyari kosannya dah. Gue buka kosannya, lu buka warkop. Jadi Siapa yang mau dikosin? Ada aja. Enggak lah, gue bangun kosannya. Oke, siap. Amin gitu dong. Amin. Amin. Kan berarti Zi udah set target nih, nanti akan sekian tahun dia berhenti kan. Kita juga lagi ke situ ya guys ya. Pastilah. Buat apa nih bikin gini-gini? Cuman ya, Ke situ arahnya. dari rencananya dia yang gue pikir adalah kalau dia kelar nih, dia udahin karirnya, gak ada lagi sebenarnya Iya. cewek. Itu yang harusnya regenerasi. Harus ada regulasi. Cuman gue juga agak pesimis karena gini nih, kesempatan untuk cewek
terjun di rental gitu ya. Hah? Anak zaman sekarang pesimis sih gue. Iya, Ada yang mau pesimis. gue bukan yang ngecilin Iya, ya. bukannya gue mengecilkan ya, cuman Kecil. emang agak pesimis karena Ini nggak tahu ya, dari nonton ini tiba-tiba dia. Iya. Berat. iya ya. Gue bisa nih ngangkat JCM kata doi kan. Tahu-tahu ada yang Sekeras itulah hidup di rental gitu. Iya. Ngangkat SPT Gue Pro. nggak mau ngomong manis-manis juga karena ntar begitu orang nyoba, iya. nyuruh ternyata kayak gini gitu ya. Memang harus lu kalau mau jadi mixing engineer ikut sama band, berangkatlah dari rental dulu. Iya, itu yang Gue nggak bisa tuh namanya ketemu anak baru tiba-tiba mixing doang gitu udah pasti. Yang pertama menurut gue nggak tahu ya, ini gue nggak tahu gue salah apa bener. Tapi kalau engineer yang lahirnya tahun 80-an ke atas itu rata-rata tuh anak rental dulu. Iya. Dan otomatis tuh attitude-nya tuh ke vendor itu tuh auto Nice baik ya. tuh, Bang. Nice ya. Nice. Auto Karena nice. pernah Karena jadi kita vendor. pernah ngalamin Iya. itu gitu. Betul. Tapi kalau yang bener-bener lo, gue juga nggak nyalain kalau anak-anak sekolah ya, tapi banyaknya Iya. gitu dah. yang begitu. Iya. Kulo nunggunya kurang dah. Bule banget. Iya. Bener banget. Tapi buat teman-teman yang mau nanya-nanya lu boleh nih, Ji. Nanya apa tuh? Apa soal sound engine atau soal pengalaman boleh, kerja lu gitu. Mau di Instagram, mau di Nah, buat ini, teman-teman nih, Instagramnya. langsung apa, Ji? Instagramnya. Nama Instagram gue susah banget. Iya lagi. Iya lagi. yang di bawah. Oh iya, Yang di bawah. taruh deskripsi ntar ya. Sini ntar ada di. Iya. Lu follow aja dia, lu lihat kehidupan. Jangan palbis, guys. Jangan palbis. Apa tuh? Paling Paling bisa. Oh, Kata gitu. Hai Kak Zi, apa kabar? Iya. Albi udah Aku sering lihat Kak Zi dia di samping panggung. Iya. Zi udah nggak mempan gitu. Udah nggak mempan. Jangan berasa lu yang pertama mau dia kata ada tinggi. Iya. duanya. Aduh. tapi seru sumpah kalau yang mau dan serius. Engineer Mr. Big tuh cewek loh. Iya. Dari zaman dulu. Iya. Oh, yang kemarin diganti cewek juga ya? Cewek harus. Oh, gua nggak nonton ini. Cewek harusnya. Berarti kalau kita main. Nonton gua. Cewek harusnya. Cewek. Itu cewek. Tapi lu nggak mau ngikutin tren-tren zaman sekarang tuh sih? Kayak gimana? Yang udah punya basic, udah punya pengalaman, udah tahu ilmunya, buka kelas online. Iya, buka kelas. Siapa tahu kan ada yang tertarik bisa. Menurut gua, Jadi kayak sharing online lah ya jatuhnya. menurut Belum gua, ada kepikiran ke situ. bukan nggak ada kepikiran ke situ. Gue pernah ditawarin jadi guru, Pak. Ah, Cuman gua rasa untuk ke arah sana tuh gua harus ngambil spesialisasi lagi. Pak. Iya. Bukan spesialisasi audionya ya mungkin, tapi lebih cara mengajarnya. cara ngajar orang. Jadi kalau gue mendingan kita ngobrol aja deh. Iya, nongkrong Kalau aja. gue buka kelas online, gue tuh harus bertanggung jawab sama orang-orang yang ikut sama kelas gue. Betul. Itu karena biar gimana nanti kalau dia nyampe lapangan yang ngajarin lu siapa? Atau enggak gue ikut kelas online dia. Hancur gue. Iya, benar. Ini ide nih. Kita bisa bikin off air ketemu sama dia gitu kalau lu tertarik untuk nanya. Jadi kita bikin. Oh ya kita bikin Iya, workshop jadi- ya, diskusi ya. Serap dukung pasti ini. Serap dukung lah ya. Jos terus. Serap oke ya. Sekarang Oke gitu. Oh, iya. Tapi kalau gue nih ya kan itu kan namanya kadang-kadang kan kita punya planning gue mau begini tapi sering berjalannya waktu kan kadang-kadang berubah. Jadi kalau gue ya sebenarnya gue ngeset umur sekian gue mau berhenti dengan harapan kalau gue udah sampai di titik ini mungkin gue udah aman ini gue kayaknya stop aja deh Oh iya. gitu. Tapi kalau enggak ya Iya. Nice. Kita masih kalau gua sih masih seneng lah kerja begini sebenarnya. selama badan masih Iya, kuat dan masih kuat. ya kan terus pendengaran kita masih disenangi orang Si taste-nya masih ini sesuai sama yang kita obrolin kemarin kan. Mungkin bukan hobi yang bikin kita kerjaan ini seneng, tapi karena kita seneng ngerjainnya. Kita masih betah ngejalanin ini. yoi Benar. anak band gagal kan. Tapi pernah ngeband gak sih? SMP ngeband. Jadi band gagal juga. Anak band gagal. Jadi tadi kayak episode sebelumnya kita pernah ngobrolin lah minimal yang jadi kru tuh ya anak band gagal. Suka musik. Iya. Jadi anak band. Gue tuh 2 kali ngeband. Hah, SMP makin kelas, valid tuh. kelas 1 sampai kelas 2 tuh gue punya satu band. Tuh gue main gitar. Itu mainnya macam-macam tuh yang zaman itu kan Yellow Card, terus Stereo Beer, Ngeri banget. Di belakang SMP. Iya kan? Pas kelas SMP kelas 3 gue bikin band lagi, tetap main gitar tapi cover Blink. Cover Blink gue manggung di ini tau gak lo? Iya di Blora ada Mas Berto dulu dia. Ya. Gue di situ gue. GF13. GF13 itu. Mas bertato. Iya kan Mas Berto. Tuh.
Iya duku atas bener. Duku atas. Mantep. Blora bener tuh. Blora. Udah nggak bisa lewat, dibuang ke kiri. Iya. Iya. Ben. Udah jadi jalan kaki. Kalau dia ketahuan ke arah sono, lurus lagi dikit kalau dia. Ya, bukan main. Taman lawak. Bocah-bocahnya ya. Berto Chaos. sama di Javu sama. Sangkatan kan ya? Apanya? Tempatnya? Javu ini Melis atasnya. Kayak sama ya? Seera ada. Seera kan dia. Rossi malah belum tuh. Seare. Seera kan? Rossi belum. Belum itu. Itu belum. Ya. Singkat tahu. Lu lebih tua soalnya. Pernah gitu-gitu. Baiklah. Baiklah. Closing nih ya. Ditutup saja lah. Yuk. Kata-kata hari ini sih. Ya kata-kata. Ya. Kemarin gua. Enggak. Velocity dulu. Duktak duduk. Ya gitulah. Udah. Udah lah, pokoknya gitu aja lah. Jadi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman mungkin yang mau ikutan banget ya. atau ngapain gitu? Pesan. Ya, sebenarnya bukan Ya atau apalah. Ya lo ngeliat apa yang lo kerjakan sekarang. Iya. Ada unek-unek apa yang di kerjaan lo yang lo pengen? Unek-unek. Ya apa kek? Harus lebih banyak nih saya cewek gitu. Misalnya. Ya gue sih berharap ya cewek-cewek tuh banyak juga gitu. Cuman ya nggak tahu juga pada Banyakan yang tiktokan. banyak pada minat apa enggak ya kan. Standar TikTok. Iya. Lo lagi mixing gini. Iya. Kalau nggak pas lagi mixing, wah ini dia nih. Coba pas dapat mixer bagus. Iya lagi. Iya lagi begitu aduh. Enggak apa-apa juga. Perkembangan zamannya udah kesana, enggak apa-apa juga. Iya, apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Karena Ditanya dosa dulu. Jangan. Diomongin lagi. nanti gue pas lagi nunggu giliran di belakang. Gitu ya. Kalau nggak join, Ya. malah join. Ini malah join. Udah, Aduh. sampai ketemu di episode berikutnya ya. Abis ini pasti ada narasumber lagi yang lain. Tungguin aja. Bisa siapa aja ya. Iya. Aja pokoknya. Pokoknya buat teman-teman yang masih mau support channel ini ya, yang masih pengen tahu jauh lebih dalam soal industri di balik panggung inilah ya, tentang kehidupan kita ini yang suka main-main ini. Jangan lupa komen, like, subscribe juga buat ngebantuin kita juga ya nggak sih? Jangan lupa serap kopi. Thank you juga nih buat serap kopi. Makasih serap kopi. Jangan lupa mampir ke sini, siapa Yoi. tahu ketemu kita juga ya kan, bisa ngobrol-ngobrol juga. Komen lah siapa kali ada kenalan atau Nah, bisa juga tuh. Ye. Ide-ide. Oh, ide-ide, saran, siapa nih? Undang ini dong gitu kan. Betul. ya kan siapa tahu kita masih Iya. Undang ini dong Mbak Berta. Wah. Wah, Oh. pitch control. Wah. Undang ini Melin. dong, Ari Tulang. Wah. Ya kan? Shodi, lu ya. Iya, benar-benar. Legend loh itu. Bayang kalau Mbak Berta gitu. Kita vokalnya harus benar. Ntar lu, sebelum mulai, Mbak Berta udah mau datang. Jadi gimana? La. Oh iya. Mati. Sampai ketemu. Hotel Uang Makan.